Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita dan membaca Injil Matius, pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai ke-34. Tentang hal kekhawatiran. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun, diberi makanan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih burung-burung itu? Ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat yang ke-28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ayat yang ke-29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat yang ke-31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat yang ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan ayat yang ke-34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat, baik, dan penuh sukacita. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas kasih-Nya, berkat-Nya, dan kebaikannya, kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa, dan mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang kita senang, dan masih banyak hal lain dengan penuh sukacita. Sebelum saya mulai khotbah saya ingin mengawalinya dengan bernyanyi satu lagu yang menurut saya bisa menguatkan kita saat kita sedang keadaan terpuruk. Judul lagunya yaitu Pertolonganmu Begitu Ajaib. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya kepada kita semua tentang satu hal. Apa sih satu hal sederhana yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan? Jawabannya yaitu hanya satu jawaban, dan itu sederhana sekali, yaitu kekhawatiran. Yap, khawatir. Tentu kita semua sering mendengar dan bahkan sering merasakan atau bahkan pernah merasakan yang namanya khawatir. Khawatir akan masa depan, atau akan sekolah, keuangan, keluarga, studi, kesehatan, dan mungkin masih banyak hal lagi yang kita khawatirin. Namun, banyak orang saat mereka merasa khawatir, mereka malah menaruh harapan mereka kepada orang lain. Dan akibat dari mereka menaruh harapan
mereka menaruh kekhawatiran mereka, harapan mereka ke orang lain, akibatnya muncullah rasa yang namanya kekecewaan. Karena saya ingin mengingatkan bahwa tidak ada orang yang bisa menolong kita untuk masalah kita sendiri, selain kita sendiri. Terutama apa yang menjadi titik fokus perhatian kita dalam memandang sebuah masalah. Bahkan Tuhan Yesus saja pernah mengatakan hal ini dalam Matius 6 ayat yang ke-25 tadi. Dia berkata bahwa, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau kamu minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh lebih penting dari pakaian? Bahkan Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk tidak khawatir. Namun kita seringkali kayak takut, mungkin kita takut tidak bisa makan, padahal tanpa kita sadari harusnya kita itu bersyukur karena kita masih hidup. Amin. Dan mungkin bahkan kita bilang kayak kita takut karena kita tidak punya pakaian. Bukankah seharusnya kita bersyukur karena kita masih memiliki tubuh yang sehat? Kita sebagai manusia pasti sangat sering yang namanya takut, khawatir seperti itu. Dan kita cenderung lebih mementingkan sisi negatif atau insecure, bisa dibilang insecure, dibanding mengarahkan fokus kita pada satu titik, yaitu dari sisi positifnya. Padahal Tuhan Yesus tuh pernah mengingatkan kita akan hal ini. Dia mengingatkan kita kemanakah kita memandang akan sangat menentukan keadaan perasaan kita. Masalah bisa saja besar, tetapi jangan lupa bahwa kita punya Bapa yang kuasanya jauh melebihi apapun dari alam semesta ini. Dan saya ingin saudara tahu bahwa kekhawatiran, kecemasan itu tidak membawa manfaat apapun. Bahkan rasa khawatir yang berlebihan itu membuat kita untuk mempunyai tuntutan yang lebih besar. Dan saya ingin ingatkan bahwa tuntutan yang sangat besar itu bukan datang dari orang terdekat kita atau bukan datang dari orang lain. Tuntutan yang paling besar itu datang dari diri kita sendiri. Dan tentu hal tersebut bikin kita tambah terjerumus lagi, tambah terpuruk lagi. Ya tidak? Nah, dari sini Yesus pernah juga berkata seperti ini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dari situ dapat kita ambil bahwa apakah dengan ketakutan itu kita bisa lebih baik? Seperti tadi yang saya bilang, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, apakah kita bisa menjadi lebih baik? Tentu tidak. Justru malah mereka membawa kita ke dalam keadaan yang lebih terpuruk lagi. Dan mungkin bahkan yang lebih parahnya itu kekhawatiran membawa kita ke dalam putus asa. Dan akhirnya kita memutuskan untuk mengakhiri hidup kita karena keputusasaan tersebut. Saya ingin ingatkan bahwa kita tuh punya Tuhan yang besar. Rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, segala masalah yang ada di hidup kita itu jauh lebih kecil dibanding apapun juga. Karena kita punya Tuhan yang besar. Untuk apa kita takut? Dan Tuhan pun pernah berkata kepada kita, janganlah kamu khawatir, serahkanlah segala kekhawatiranmu, sebab aku yang memelihara engkau. Dari situ aja kita bisa tahu bahwa untuk apa sih kita khawatir? Padahal kita ada Tuhan yang bakal menjamin dan memelihara hidup kita. Ya bukan? Maka dari itu saya ingin mengajak saudara-saudara untuk terus apabila kita mempunyai masalah, sebesar apapun masalah kita, tetaplah kita berserah kepada Tuhan. Karena solusi satu-satunya untuk keluar dari kekhawatiran ini, ketakutan ini, yaitu berserah kepada Tuhan. Dan untuk menutup khotbah saya hari ini, saya ingin ada satu pernyataan yang benar-benar membuat saya, wah betul juga nih, waktu saya sedang mengalami keterpurukan. Itu perkataan tersebut tuh merupakan perkataan dari sebuah pastor yang sangat hebat menurut saya, dan sebuah pendeta yang sangat hebat menurut saya. Dimana dia bilang, apabila Tuhan masih membangunkan kita apabila kita masih bangun dari tidur kita saat pagi hari, itu berarti Tuhan masih ingin kita untuk terus berjuang tanpa menyerah. Dan itu berarti Tuhan, apabila kita masih bangun di pagi hari, di hari esok, itu berarti Tuhan mempunyai rencana yang indah atas hidup kita. Maka dari itu,
Janganlah kamu takut, janganlah kamu khawatir, dan berserahlah kepada Tuhan. Demikianlah khotbah yang dapat saya sampaikan pada hari yang cerah ini. Semoga khotbah apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita dan bisa membuat kita sadar bahwa kita punya Tuhan yang besar, jadi untuk apa kita merasa khawatir dan takut. Tuhan Yesus berkati.